Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Berjumpa lagi pada channel Pak Guru SD. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 4, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Pembelajaran 5. Nah, ingat ya, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu, menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, agar proses pembelajaran dan kegiatan kita hari ini dapat dimudahkan. Amin. Setelah berdoa, tidak lupa untuk menyiapkan alat tulisnya. Dan kita mulai pembelajaran hari ini. Perkembangbiakan dengan spora. Perkembangbiakan tumbuhan juga dapat dilakukan dengan spora. Nah, ini adalah contoh tumbuhan dan ini adalah contoh sporanya. Perhatikan gambar berikut ini. Pernahkah kalian melihat bintik-bintik kuning atau merah pada daun atau tumbuhan di sekitar kita? Inilah yang disebut dengan spora. Nah, spora ini akan kita cari tahu artinya pada percakapan berikut yang dilakukan oleh Edo dan Lani. Bacalah teks dialog berikut. Hai Lani, kamu sedang apa? Tanya Edo. Hai Edo, aku sedang membantu ayah menyiram tanaman. Jawab Lani. Banyak sekali jenis tanaman di sini. Pantas saja udaranya terasa sejuk. Kata Edo. Iya, aku dan ayah senang berkebun. Jawab Lani. Itu tanaman apa, Lani? Tanya Edo kepada Lani. Oh, itu namanya paku-pakuan, sambil menunjuk tanamannya. Sebenarnya aku tidak menanamnya, ia tumbuh sendiri, jelas Lani. Bolehkah aku minta bijinya? Aku ingin menanamnya di pekarangan rumahku. Tanya Edo. Silakan, tetapi tanaman itu tidak punya biji. Tumbuhan itu menggunakan spora untuk berkembang biak. Jelas Lani. Spora? Kaget Edo. Kamu perhatikan bagian belakang daunnya, kata Lani sambil menunjuk tanamannya. Wah, ada banyak bintik-bintik hitam, kata Edo sambil menunjuk tanamannya. Nah, itu adalah kumpulan spora. Bentuk spora seperti biji, tetapi sangat halus. Jadi, dapat diterbangkan angin dengan mudah. Angin menerbangkan spora itu sampai ke sini. Lalu, ia tumbuh di sini. Jelas Lani. Wah, kamu hebat Lani. Kamu tahu banyak hal tentang tumbuhan, kata Edo sambil terkagum. Terima kasih, itu karena aku mencintai tumbuhan. Jika mencintai sesuatu, kamu tentu ingin tahu banyak tentang hal itu kan? Kata Lani. Iya, kamu benar Lani, jawab Edo. Nah, dari percakapan ini, jadi kita mengetahui apa itu spora dan seperti apa itu bentuknya. Oke. Nah, tumbuhan yang dapat berkembang biak dengan spora adalah, ini contohnya, ada jamur, ada paku-pakuan, dan ada lumut. Ini adalah contoh kecil dari tumbuhan yang berkembang biak dengan spora. Nah, dalam percakapan tadi antara Edo dan Lani, jadi kita paham spora itu apa dan ada juga tumbuhan yang berkembang biak dengan spora.
Jadi tumbuhan spora itu atau tumbuhan yang berkembang biak dengan spora itu tidak perlu ditanam karena tumbuhan spora itu akan menghasilkan bintik-bintik seperti tadi. Itu yang hitam, ada merah, ada kuning. Nah, bintik-bintik itu sebenarnya adalah biji yang sangat halus. Karena sangat halus akan jadi tertiup oleh angin, kemudian akan jatuh dimanapun tempatnya. Nah, itu adalah contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan spora tuh ya. Ada jamur, paku-pakuan, dan lumut. Oke, nah dari dialog tersebut kita bisa menemukan kata-kata baru. Nah, kamu juga bisa menemukan artinya itu menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Apabila kamu memilikinya, bisa kamu pergunakan. Apabila kamu tidak memilikinya, kamu bisa menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia secara online. Nah, ini adalah sebagian kecil kata yang Pak Guru contohkan. Yang itu pertama adalah spora. Spora itu adalah alat perbanyakan yang terdiri atas satu atau beberapa sel yang dihasilkan dengan berbagai cara pada tumbuhan rendah. Cryptogamae berukuran sangat halus, mudah tersebar oleh angin, binatang, dan sebagainya. Dan dapat tumbuh langsung pada kapang atau bakteri dan sebagainya. Atau tidak langsung pada paku-pakuan menjadi individu baru. Ini adalah spora. Dan yang kedua adalah Pak Guru temukan itu adalah sejuk. Nah, sejuk itu artinya berasa atau terasa dingin. Nah, dari kosakata ini maka kita bisa membuat kalimat. Ini contoh kalimat dari kata sejuk. Di daerah pegunungan udaranya sangat sejuk. Nah, yang kedua yaitu dari kata spora. Tumbuhan paku, lumut, dan jamur merupakan tumbuhan yang berkembang biak dengan cara spora. Ini adalah sebagian kecil contoh kata yang Pak Guru temukan pada dialog tadi. Dan ini adalah contoh kalimatnya. Kalian bisa menemukannya lebih banyak lagi dan mencari artinya itu menggunakan KBBI yang kalian punya atau KBBI secara online. Nah, lanjut. Lani penyayang tanaman. Lani tidak hanya tahu banyak hal tentang tanaman, tetapi ia juga rajin memelihara tanaman. Nah, seperti pada gambar berikut. Kegiatan merawat tanaman termasuk mencintai lingkungan. Merawat dan memelihara tanaman merupakan kewajiban kita terhadap lingkungan. Melalui kegiatan menanam, kita ikut serta menambah jumlah pohon. Semakin banyak pohon ditanam, semakin baik udara di sekitar kita. Jadi kalian juga harus tahu bahwa penghasil oksigen di sekitar kita adalah tumbuhan. Tumbuhan itu melakukan proses fotosintesis. Ya, contoh hasilnya itu dari fotosintesis itu satunya adalah oksigen. Oksigen itulah yang kita perlukan untuk bernapas. Jadi, oksigen yang kita hirup atau gunakan untuk bernapas adalah hasil dari pohon atau tumbuhan yang ada di sekitar kita. Jadi, kalian harus merawat tanaman yang ada di sekitar kalian. Nah, kalian semakin banyak. Nah, dengan semakin banyak pohon atau tumbuhan yang kita tanam atau yang ada di sekitar kita, maka oksigen yang kita hirup semakin banyak dan udara terasa sejuk dan tentunya pasti apa? Menyehatkan. Oke. Nah, coba lakukan kegiatan merawat lingkungan sekolah bersama teman-temanmu. Nah, ini adalah kegiatan merawat lingkungan di sekolah. Yaitu apa? Ada yang membersihkan ruangan, ada yang menyiram tanaman, dan lain sebagainya. Nah, kegiatan yang dapat dilakukan adalah ada menanam dan menyiram tanaman.
Selain itu juga merapikan dan membersihkan lingkungan secara bersama-sama. Jadi apabila kita melakukan pekerjaan secara bersama-sama, maka pekerjaan itu akan terasa ringan. Ini kegiatan yang dilakukan di sekolah. Nah, ini juga ada kegiatan yang dapat dilakukan adalah menanam sama ya, dan menyiram tanaman bersama keluarga, tapi ini bisa di rumah berarti. Kalau tadi bersama teman di lingkungan sekolah, sekarang bersama keluarga. Nah, ini bersama keluarga, bersama tetangga atau teman. Selain itu, juga merapikan dan membersihkan lingkungan secara bersama-sama dengan keluarga maupun tetangga. Maka lingkungan sekitar kita akan terlihat bersih, indah, dan asri. Udara yang kita hirup pun akan terasa sejuk dan menyehatkan. Jadi apabila tanaman di sekitar kita itu tumbuh dengan subur dan lingkungan kita bersih, maka udara di sekitar kita itu akan terasa sejuk dan lingkungan kita juga akan terlihat indah dan bersih tentunya. Nah, Siti dan teman-temannya memiliki 248 tanaman. Mereka ingin menyimpannya pada 4 tempat berbeda. Banyak tanaman pada setiap tempat sama. Berapa banyak tanaman yang ada di setiap tempat? Nah, kita tulis dalam bentuk pembagiannya, yaitu 248 dibagi 4 sama dengan titik-titik. Nah, seperti ini bentuk pembagiannya. 248 dibagi 4. Oke, kita mulai dulu. Apabila 2, ingat ya, pembagian dimulai dari depannya dulu. 2 dibagi 4 tentu tidak bisa, maka kita gunakan 2 angka. Kita beri garis, 2 itu 24. 24 dibagi 4. Nah, kita buat coret-coretan. Ingat, matematika kita gunakan coret-coretan. Selanjutnya, ini bentuk perkaliannya. Ingat ya, apabila sudah memasuki materi pembagian, maka kalian harus paham dan mengerti penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Titik-titik dikali 4 sama dengan 24. Oke, kita mulai dari yang 4 tadi ya. Kita mulai dari 4. 4 dikali 4 sama dengan 16. Ini kita cari jumlahnya itu yang hasilnya 24. Oke, selanjutnya yaitu yang kedua, titik kali 4 sama dengan titik. 5 dikali 4 sama dengan 20. Wah, hampir mendekati 24. Kita coba lagi. 6 dikali 4 sama dengan 24. Nah, sudah ketemu. Berarti 6 dikali 4 hasilnya 24. Maka kita tulis di atas ini adalah 24 dibagi 4 sama dengan 6. Nah, 6 ini kita pindahkan ke sini. Nah, 6. Terus selanjutnya gimana? Nah, 6-nya kita kali ke 4. Ingat ya, apabila ke bawah ini maka dikali. 6 dikali 4 sama dengan 24. Kita beri garis pengurangan. 24 dikurang 24, hasilnya adalah 0. Dan 8-nya akan turun, diluruskan. Oke, terus kita ke atas. Nah, ingat yang ke atas ini bukan angka 0 ya, tapi angka 8-nya. 0 karena sudah habis. Nih, jadi 8 dibagi 4. Kita buat coret-coretan kembali. 8 dibagi 4. Sama dengan titik-titik. Nah, titik-titik dikali 4 sama dengan 8. Kita cari jumlahnya itu yang 8. Kita coba dari 1. 1 dikali 4 sama dengan 4. Belum, jumlahnya belum 8. Oke, yang kedua itu adalah 2 dikali 4. Hasilnya adalah 8. Nah, sudah ketemu hasilnya 8. 8 ini kita taruh ke yang 2-nya. Yang 2-nya kita taruh ke atas 2. Nah, setelah di sini, maka 2-nya kita pindahkan ke dekat angka 6-nya. Oke, sudah 2. 2 dikali 4. Ingat, apabila ke bawah adalah dikali. 2 kali 4 sama dengan 8. Nulisnya di sini ya, 0 karena sudah habis. Bisa kita tulis. Lanjut, kita beri garis pengurangannya. 8 dikurang 8 sama dengan 0. Nah, maka hasil dari 248 dibagi 4 sama dengan 62. Nah, sampai sini paham ya, mengerti ya.
Ingat, apabila kalian ingin melakukan pembagian atau nggak ada soal-soal bentuk seperti ini, maka kalian perlu lakukan di rumah. Dibantu dengan ayah atau bunda atau bersama kakak. Karena semakin banyak kalian berlatih dan semakin banyak kalian memahami pembagian dan perkalian, maka apabila ada soal-soal perkalian atau latihan-latihan perkalian dan pembagian, kalian akan dengan mudah mengerjakannya. Oke, jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, mengidentifikasi informasi yang disajikan tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan spora. Yang kedua, menjelaskan makna bersatu dalam keberagaman. Yang ketiga, menentukan hasil bagi dua bilangan cacah tanpa sisa. Oke, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya pada kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya.